Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuartegat Priyambodo dengan NIM 20052362924. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam memodelkan dan memberikan detail pada pondasi. Pada aplikasi Tekla Structures, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat file baru dengan nama pemodelan dan penulangan pondasi. Lalu kita klik create. Kemudian kita klik yes. Lalu kita besarkan view. Untuk memudahkan dalam memodelkan pondasi, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengubah ukuran grid terlebih dahulu sesuai dengan ketinggian pondasi yang akan kita buat. Ketinggian dan kedalaman pondasi yang akan kita buat dengan cara klik pada garis grid hingga muncul pengaturan pada rectangular grid. Kemudian kita dapat memberi nama grid. Kemudian mengatur coordinates dengan panjang X yaitu 2 kali 6.000, panjang Y 2 kali 4.000, serta panjang Z yang disesuaikan dengan kedalaman pondasi yaitu min 1.600, min 1.200, 0. Kemudian kita juga dapat mengatur labels pada sumbu X dengan ABC, pada sumbu Y dengan 1, 2, 3. Kemudian pada sumbu Z kita dapat sesuaikan dengan elevasinya yaitu minus 1.600 sama minus 1.200, 0. Dan kita save, lalu kita klik modify. Kemudian kita klik kanan, fit work area to enter model agar gambar kerja sesuai dengan pada grid. Selanjutnya, sebelum melakukan pemodelan pada pondasi, kita dapat mengatur view tanpa atas untuk memodelkan kolom pedestal dengan cara menggunakan menu view, new view, along grid lines, dan grid. Lalu kita masukkan grid 2, grid B, plan 0, sama plan min 1.200. Dan oke. Lalu agar dapat dengan mudah melakukan pemodelan pada kolom pedestal, kemudian kita klik view 4, plan 0. Selanjutnya kita dapat memodelkan kolom pedestal dengan menggunakan menu concrete, kolom. Kita dapat memberikan nama kolom pedestal dengan ukuran 400, dimensi 400 kali 400 kali 1.200. Kita bisa copy namanya pada general, nama general, kita paste. Untuk dimensinya profil tetap yaitu 400 kali 400 dengan material yang tetap, kelas tetap 13. Kemudian untuk posisinya pada top kita posisikan di titik di muka lantai yaitu di 0, kemudian di bottom yaitu di elevasi min 1.200.
Kemudian kita klik save. Kemudian kita dapat menggambarkan kolom pedestal dengan klik bagian tengah pada grid. Lalu klik expand. Nah, maka akan tertampil pada layar seperti ini. Setelah pemodelan kolom pedestal telah dibuat, selanjutnya kita dapat memodelkan pondasi dengan menggunakan menu konkret, footing, pad footing. Kita dapat memodelkan pondasi dengan memberi nama pondasi 1600 kali 1600 kali 400. Kemudian kita copy namanya ke general. Untuk profilnya dimensinya yaitu menggunakan 1600 kali 1600. Materialnya C40 tetap kelasnya 8. Untuk posisinya pada top kita posisikan di bawah kolom pedestal yaitu min 1200. Untuk bottomnya kita posisikan karena ketinggiannya 400 maka min 1200 ditambah min 400 yaitu min 1600. Kemudian kita klik save, lalu kita gambarkan ada titik tengah kolom pedestal, lalu kita klik expand, maka akan muncul pemodelan pondasi seperti pada layar. Kemudian untuk memudahkan dalam penulangan kolom pedestal dan pondasi, maka kolom pedestal dan pondasi harus diperlihatkan bagian dalamnya dengan cara mengubah ke view 3D. Lalu klik pada area kerja untuk mengubah ini deep down menjadi dasar pondasi yaitu tadi 1600 agar pondasinya terlihat. Lalu klik close, maka akan muncul pondasi. Kemudian kita dapat menggunakan menu view, rendering, parts wireframe, maka gambar akan terlihat seperti pada layar. Kemudian setelah pemodelan kolom pedestal dan pondasi selesai, selanjutnya kita dapat memberikan tulangan pada pondasi. Kita dapat membuat tulangan pada pondasi dengan menggunakan menu Application and Components. Lalu kita mencari Pad Footing Reinforcement. Pad Footing. Pad Footing Reinforcement ini yang nomor 77. Terus kemudian kita klik pada pondasi yang akan kita berikan tulangan. Nah, maka akan muncul tulangan pada pondasi. Seperti ini. Setelah tulangan tergambarkan pada pondasi, kemudian kita dapat mengatur pendetailan tulangan pada pondasi dengan cara klik kanan tulangan, kemudian properties, maka akan muncul tampilan properties daripada tulangan pondasi. Kemudian kita ke picture, mengatur ketebalan selimut beton, selimut beton pondasi yaitu sesuai dengan desain yaitu 75. Kemudian kita klik modify untuk melihat perubahan yang terjadi seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke pengaturan primary bar.
Untuk tulangan pondasi ini sendiri menggunakan tulangan berukuran diameter 16 ke usage tie stirrup bending radius 32, lalu klik OK. Kemudian creation methodnya kita ubah ke number of bar. Kita menggunakan number of bar-nya 7. Kemudian kita klik modify. Akan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk secondary bar sama seperti primary bar tadi, kita menggunakan tulangan diameter 16, usage style stirrup, bending radius 32. Kemudian creation methodnya number of bars dengan number of bars 7. Lalu kita klik modify, maka akan muncul perubahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya kita ke menu laser bar. Dan kita sama dengan tadi pada pengaturan sebelumnya menggunakan tulangan diameter 16. Lalu kita klik OK. Dan kita menggunakan number of spacing-nya 100 dengan start 100 dan end-nya 200. Serta pada grup LC1 ini kita pilih gambar tipe ke-5 1 2 3 4 5 yang ini. Kemudian kita klik modify, lalu OK. Maka gambar tulangan akan menjadi seperti ini, gambar tulangan pondasi. Kemudian setelah penulangan pondasi selesai, selanjutnya kita dapat memberikan tulangan pada kolom pedestal dengan cara klik menggunakan menu Application and Components. Terus kita cari Rectangular Column Reinforcement. Rectangular Column. Ya, Rectangular Column Reinforcement dengan nomor 83. Kemudian klik pada kolom yang akan kita beri tulangan. Setelah tulangan tergambarkan pada kolom pedestal, seperti pada layar, kemudian kita dapat mengatur pendetailan tulangan pada kolom dengan cara kita klik tulangannya, lalu klik kanan, kemudian Properties, kemudian kita ke menu Main Bars, kita mengatur tulangan longitudinalnya dengan menggunakan tulangan diameter 16. Kemudian kita menggunakan selimut beton pada kolom yaitu 40. Kemudian kita klik modify. Nah, maka akan terlihat menyesuaikan dengan tebal selimut kolom. Kemudian kita menuju menu bar ends pada vertical extension. Dengan corner bar, sidebar 1 dan sidebar 2 pada bagian atas, kita atur menjadi 940. Kemudian pada corner bar, sidebar 1 dan sidebar 2 yang bawah, kita atur menjadi 277. Pada horizontal extension, kita atur penerbas sidebar 1 dan sidebar 2 yang bawah dengan 388.
serta tipe pada corner bar, set bar 1 dan set bar 2 pada bagian bawah yaitu minus 135. Kita juga dapat mengubah top corner bar direction ke gambar yang keempat, yang ini. Dan mengubah jaraknya menjadi 85. Serta menyesuaikan cranking dengan jarak 250. Kemudian kita klik modify untuk melihat perubahan. Maka akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita mengatur sidebars. Kita ke menu sidebars. Kita atur sidebars attributes pada sidebar 1 dan sidebars 2 menggunakan tulangan 16, diameter 16. Dengan class yang sama yaitu 13. Kemudian kita modify. Kemudian kita ke menu stirrups. Kemudian kita atur stirrups dengan spacing pada area 135-nya itu 150. Untuk bar lapsnya pada area 1 dan 5 yaitu 2. Kita juga dapat mengubah stirrup attributes dengan tulangan geser pada area 1 sampai 5 menggunakan tulangan 10. Ini untuk tulangan gesernya. Kemudian kita mendesain hook tulangan gesernya dengan ada lekukan pada gambar 2 ya, pada gambar 2. Terus kemudian kita apabila dirasa sudah semua, kita bisa klik modify lalu apply, oke. Maka gambar tulangan pada kolom pedestal dan fondasi telah selesai. Berikut merupakan gambar apabila dilihat dari perspektif 3 dimensi. Kemudian apabila dari tampak samping menjadi seperti ini. Kemudian tampak atas maka akan menjadi seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.